Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kami perkumpulan Kapesos Kalbar mengadakan acara arisan rutin dan halal bihalal 1 Syawal tahun 1445 Hijriyah yang kami selenggarakan pada hari ini tanggal 21 April tahun 2024 bertempat di kediaman rumahnya Ibu Agus Jatmiko. Sebagai acara pembukaan oleh Ketua Panitia, disampaikan oleh Bapak Kaam Umar Jamjam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Kapesos dan hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kenikmatan, sehingga kita semua yang hadir di sini dapat bertemu, bersilaturahmi, khususnya dalam acara arisan keluarga kerukunan Purna Karyawan Sosial atau Kapesos, dan sekaligus mengadakan halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri di tahun ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya atas nama Ketua Kapesos sudah sepantasnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak yang dengan penuh keikhlasan telah sudi meluangkan waktu untuk menghadiri acara arisan dan sekaligus halal bihalal ini dengan penuh kesadaran menghadiri undangan yang telah kami sebarkan. Pertama-tama juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Agus Jatmiko yang telah sudi ketempatan pada acara arisan bulan ini. Sebagai umat Islam sudah selayaknya kita berlapang dada, khususnya terhadap sesama muslim dan muslimah yang barang tentu dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan hal-hal yang membuat kita hilaf. Rasa kami mengajak hadirin dan hadirat untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar dan penuh keikhlasan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita semua, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya perlu informasikan kepada Bapak Gusti bahwa alhamdulillah kita tergabung di dalam Kapesos. Mungkin agak aneh kalau dilihat dari sejarah, kita dulu bergabung dalam wadah unit lembaga yang namanya Dinas Sosial, Kanwil pertama kali, terus Dinas Sosial Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan kebetulan anggotanya ini semua udah purna karya, Pak Gusti. Alhamdulillah kita bisa merekrut yang ditugaskan di mana-mana. Akhirnya dengan ada organisasi ini, kerukunan purna karya ini bisa berkumpul kembali. Perlu diberitahukan bahwa pada kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia ini, acara yang biasanya langsung ada kegiatan arisan yang untuk hari ini akan diadakan siraman rohani dengan tema hikmah halal bihalal untuk di lingkungan Purna Karyawan Sosial, yang insya Allah pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Gusti Hijriyah SHMH
Kami mengucapkan selamat datang Pak. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir dan memberikan ceramah pada acara ini. Selaku pribadi dan selaku Ketua Panitia Halal Bihalal di sini dengan sekaligus arisan, kami dalam sepanjang ini pula kami mohon maaf kepada hadirin jika ada sesuatu selama ini yang kurang berkenan di hati para bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita semua dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Dari saya tidak panjang lebar, kami mohon nanti Bapak Ustadz Gusti Hijriah untuk mengajarkan siraman sekaligus nanti acara di penutupan membacakan doa sekaligus. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa kata pembukaan telah disampaikan. Selanjutnya materi inti, yakni tausiah halal bihalal, disampaikan oleh Ustaz Gusti Hijriah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita diberikan suatu nikmat yang luar biasa besarnya. Karena sesuai dengan kata Pak Ketua tadi, kita dengar bahwa ini semua orang yang umurnya panjang-panjang, insya Allah Allah berkahi. Karena kalau kita lihat, ini adalah kelompok orang-orang yang terbaik yang Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi umur panjang tapi yang isi umurnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini luar biasa. Kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang bermanfaat, yang insya Allah Allah berkahi kita semua dengan kegiatan seperti ini. Ini adalah halal bihalal. Jadi sebelum kita mulai, kita harus tahu apa itu halal bihalal. Mungkin kita tahunya halal dari bahasa Arab, halal dengan halal. Sejarah halal bihalal itu yang pertama dipelopori oleh Mangkunegara I dari Kadipaten Surakarta waktu itu, belum menjadi kerajaan, masih Kadipaten. Jadi Mangkunegara I yang menggunakan istilah halal bihalal pada tahun 1930 Masehi. Kemudian pada tahun 46 sampai 48 seorang ulama yang juga pejuang kemerdekaan, mungkin kita tahu namanya Kiai Haji Abdul Wahab Nasrullah, seorang tokoh dari organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk menjadikan tradisi halal bihalal sebagai budaya nasional yang kita kenal sampai hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah Allah curahkan rahmat kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah, silaturahim ini adalah kita menjalankan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali rahim. Jadi rahim itu dari bahasa Arab, kata para ulama, rahim itu adalah dari rahimnya seorang ibu. Bagaimana rahim itu? Tanpa kasih sayang seorang ibu pun, rahim itu menjaga seorang bayi yang ada di dalamnya. Saking eratnya antara hubungan antara janin dengan rahim, makanya agama menggunakan kata rahim. Maka yang betul adalah silaturahim, bukan silaturahmi. Nah itu sejarahnya. Jadi kita seperti ini mengadakan tali silaturahim. Kalau silaturahmi itu agak kurang tepat, bukan salah, tapi kurang tepat. Oleh karena itu kita menjalankan perintah Nabi Muhammad. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mari kita senantiasa menjaga hubungan yang seperti ini, yaitu hubungan silaturahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia, kita selalu menjaga dua hubungan dalam kehidupan kita. Yang pertama,
hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan kita bersama orang tua juga manusia. Hubungan kita bersama anak-anak kita, bersama saudara-saudara kita, bersama handai taulan kita, termasuk bersama rekan-rekan kita seperti ini. Itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu selalu Allah katakan, kita jaga hubungan kita antar sesama manusia. Sebelumnya saya mau tanya, bapak-bapak, ibu mau masuk surga enggak? Mau masuk surga? Jadi Rasul mengatakan ada 4 syarat kita untuk masuk surga. Jadi ada 7 tingkatan surga, atau ada yang mengatakan 8. Salah satunya surga Darussalam. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga Darussalam. Jadi dalam menjaga hubungan ini ada 4 yang harus kita lakukan dalam sebuah kehidupan ini. Saya cerita sedikit. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Salam. Itu orang Yahudi. Dia masuk Islam karena dia kagum kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk Islamnya karena apa? Karena dia punya ayah itu tokoh Yahudi yang selalu menyembunyikan ajaran yang sebenarnya dalam sebuah kotak tabut. Suatu ketika ayahnya meninggal, dia membuka itu kotak. Ternyata di situ tercatat ciri-ciri dari seorang nabi akhir zaman, dan semuanya ia temukan di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bernama Abdullah bin Salam. Dia belum tahu yang mana orangnya. Karena penasaran, ia datang ke Madinah. Jadi yang pertama ia dapat ketika datang untuk mendatangi Rasulullah, itu ketika orang berkumpul ramai-ramai. Rasulullah mengatakan, "Ya ayuhan nas," kata Rasulullah. Ia pun kagum sampai dia mengatakan, "Aku sebagai naluri orang biasa, orang ini tidak mungkin berbohong, yaitu baginda Nabi, tidak mungkin berbohong," kata beliau. Beliau mengatakan, saking kagumnya Rasulullah bersabda, "Ya ayuhan nas," wahai para manusia, lakukan 4 perkara. Yang pertama, afsyus salam, tebarkan salam. Ini sudah lama kita lupakan. Dalam Islam itu ada adat mengucapkan salam, yaitu ketika orang berkendaraan, dia menemui orang yang berjalan, dia hendaknya mengucapkan salam, tebarkan salam. Itu yang sudah lama dan sudah sering kita lalaikan ketika mengucapkan salam kepada siapapun orang Islam yang kita temui. Ingat, orang Islam, tidak boleh kepada orang yang bukan Islam. Karena mendoakan keselamatan itu hanya boleh kepada orang Islam. Kalau orang non-Islam, apa yang kita doakan? Semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada engkau. Karena dalam akidah kita sebagai umat Islam, orang yang non-Islam itu tidak mendapatkan keselamatan sampai dia menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya ketika ada orang Muslim mengatakan Assalamualaikum, apa jawaban kita? Kata Rasulullah, Waalaikum. Tidak boleh mengatakan Waalaikumsalam, cukup Waalaikum. Itu ajaran dari Nabi Muhammad. Tapi kalau sama Islam, kita budayakan Assalamualaikum kepada siapapun orang Islam yang kita temui. Assalamualaikum. Itu yang Rasulullah perintahkan. Yang pertama kali didengar oleh sahabat Abdullah bin Salam, afsyus salam, tebarkan salam. Yang kedua apa? Wa at'imut ta'am, berikan makanan kepada orang-orang, jamu orang-orang untuk saling makan sama-sama kita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah salah satu nabi yang sangat dermawan, dan beliau tidak pernah seumur-hidupnya makan sendiri. Jadi ya bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kitab Ihya itu dikatakan, kita ketika makan, apapun yang kita makan, itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita dapat apa yang kita makan, itu akan dihisab. Dari mana kita akan mendapatkan, segala macam dipertanggungjawabkan. Tetapi kita ketika mengajak makan orang, minimal berdua atau bersama, maka Allah tidak akan pernah menghisab makanan yang kita makan. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah dalam sejarah hidupnya makan sendiri.
Ia selalu mengajak orang lain, bahkan sampai ia berjalan 4 mil jauhnya hanya mencari orang untuk menemani ia makan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu luar biasa, beliau sangat dermawan. Sampai Allah memberikan kepada beliau. Beliau minta kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin Engkau memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk seluruh umat manusia agar bisa dirasakan oleh siapapun manusia di dunia ini." Akhirnya Allah memberikan apa kepada Nabi Ibrahim? Yaitu garam. Sebelum Nabi Ibrahim dalam kitab Ihya tidak ada yang namanya garam dalam masakan. Tapi setelah Nabi Ibrahim minta, maka Allah menciptakan garam untuk menambah cita rasa dalam makanan kita. Dengan tujuan apa? Agar semua manusia dapat merasakan kenikmatan daripada garam. Bayangkan kalau kita makan tanpa garam. Nah, itu adalah permintaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Karena dermawannya beliau. At-imut ta'am, berikan makan kepada siapa saja yang kau temui. Yang bisa kau kasih makan. Karena tidak akan rugi kita ngasih orang makan. Karena Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wasilul arham. Sambunglah tali arham, tali silaturahim. Seperti ini termasuk kegiatan dalam salah satu rangka kita menjalankan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya silaturahim itu. Salah satu manfaatnya dapat memperpanjang umur kita. Memang kita ditentukan umur kita sekian. Bahkan ketika kita sebelum lahir pun Allah akan menentukan umur kita. Tetapi ada satu hal yang dapat merubah takdir tersebut. Apa itu? Yaitu salah satunya doa dan silaturahim. Ketika seseorang ditentukan takdirnya umur 60 tahun, tapi ia rajin menyambung silaturahim, maka Allah akan memperpanjang umurnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat apa? Wasallu billahi wan nasu niyam. 4 hal yang harus dilakukan adalah: 1, sholat pada malam hari di saat orang-orang sedang tertidur lelap, yaitu ketika orang bangun tahajud. Dan orang yang mengamalkan 4 ini, kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam. Barang siapa yang melaksanakan 4 ini akan masuk surga dengan keselamatan. Bayangkan, luar biasa ya. Mudah sebenarnya, cuma kita agak berat melakukannya. Oleh karena itu kita tebarkan salam. Rasul mengatakan, "A'jazan nas man a'jaza fid du'a wa abkhalan nas man bakhila bis salam." Selemah-lemahnya manusia adalah orang yang lemah dalam berdoa. Kita kadang-kadang untuk diri kita sendiri minta pun kita malas. Sedangkan Allah adalah orang atau zat yang tempat yang paling baik untuk mengadu. Kita minta doa kepada Allah, minta panjangkan umur kita, minta berkahi usia kita. Bahkan kata Imam Ghazali, jangankan umur, kita kancing baju yang lepas satu pun nggak ketemu. Ketika menjahit, kita minta kepada Allah, "Ya Allah, berikan aku kancing." Itu sakingnya kita harus meminta kepada Allah. Apalagi sesuatu yang besar. Kita minta umur yang berkah. Jarang-jarang orang seperti ini kita diberikan umur panjang seperti ini. Saya aja belum sampai 40 tahun, belum tentu saya dapat sampai umur 40 tahun. Tapi Bapak luar biasa. Allah berikan berkah sampai 50 tahun sampai 60 tahun. Bahkan ada yang 70 tahun. Itu bonus. Nah, rata-rata 60. Itu luar biasa. Betapa Allah mencintai bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat ini. Dan Allah berikan hidayah untuk bisa hadir dengan sukacita di tempat ini. Mudah-mudahan panjang umur ibu ya, berkah semuanya. Dan semoga kedepannya seperti ini kita pertahankan, Pak. Jangan sampai kita malas untuk hadir-hadir tempat seperti ini. Karena minimal Rasulullah mengatakan ketika kita hadir dalam sebuah majelis ilmu, ini kan majelis ilmu nih Pak. Kata Rasulullah, "Idza marurtum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u." Jika kalian lewat daripada kebun-kebun surga, salah satu kebun surga, farta'u, maka singgahlah, mampirlah
Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Apa itu kebun-kebun surga? Rasulullah mengatakan, khilatul dzikir atau majalisul ilm. Majelis-majelis yang disebutkan ilmu-ilmu Nabi Muhammad di situ. Majelis-majelis yang dibacakan zikir di situ. Itulah kebun-kebun surga. Karena barang siapa yang sering mampir di kebun surga ketika di dunia, maka insya Allah kelak pun dia tetap akan berada di kebun surga di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Kita mau muda, mau tua, Rasulullah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Walaupun ada yang mengatakan ini bukan hadis, ini hanya perkataan Imam Ali karramallahu wajhah. Tapi beliau mengatakan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Tidak ada batasan usia. Seorang ulama bernama Zakaria Al-Ansori itu melihat orang-orang ulama muncul pada zamannya, ia sampai minder, "Ya Allah, ini anak-anak sekarang udah pintar-pintar." Sampai ia mengeluh, dia pun ingin belajar. Masuk ke dalam kumpulan anak-anak kecil belajar, ia diejek oleh anak-anak, ia pun tidak minder. Dia minder karena tidak berilmu. Imam Zakaria Al-Ansori. Akhirnya ia mulai belajar umur berapa? Umur 48 tahun. Imam Zakaria Al-Ansori, dan ia berhasil mengarang sebuah kitab fikih yang paling hebat di dunia. Namanya Manhajut Thullab, Minhajut Thalibin, Minhajut Thalibin. Itu adalah karya seorang imam ulama besar bernama Imam Zakaria Al-Ansori yang ia mulai belajar di usia berapa? 48 tahun. Dan ia menjadi seorang ulama besar. Dan buku beliau tidak semua orang yang bisa membaca dengan serta-merta paham. Mesti ada ulama-ulama lain yang menjabarkan dan menjelaskan daripada kitab-kitab beliau. Bisa nanti dicari, namanya Manhajut Thullab kitabnya. Itulah seorang ulama yang sangat tua, belajar di usia tua. Artinya apa? Tidak ada pesimisme dalam menuntut ilmu. Apalagi ilmu semakin kita gali, semakin kita belajar, kita akan semakin haus akan ilmu, semakin terasa bodoh. Tidak ada orang yang kita tentang berilmu. Imam Ghazali aja, Imam Nawawi itu beliau itu wafat di usia berapa? 40 tahun. Imam Nawawi itu bujang. Imam Syarafuddin An-Nawawi itu bujang, dia wafat di umur 40 tahun. Tapi berapa kalangan beliau? Kita pikir seperti Riyadhus Shalihin. Dari Riyadhus Shalihin, salah satu karya beliau itu Imam Nawawi wafat di usia 40 tahun. Tapi dia punya karangan sebanyak 998 buku kitab. Bukan kitab kecil, tapi kitab-kitab yang berjilid-jilid. Satu kitab ini. Karena apa? Karena beliau tekun dengan ilmu. Beliau tidak menikah, tetapi punya kitab tentang fadilah nikah. Sampai tidak sempat menikah. Itu Imam An-Nawawi. Artinya siapapun kita, apapun profesi kita, siapapun kita dan berapapun umur kita, bukan batasan kita bukan halangan untuk kita selalu mencari ilmu. Karena Rasulullah mengatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buaya, dari kita kecil sampai kita ke liang lahat. Bayangkan dari liang lahat pun itu banyak ilmunya, fardu kifayah itu. Bahkan tidak akan pernah habis ilmu agama ini. Maka tidak ada salahnya kita untuk tidak berhenti. Boleh belajar di YouTube, boleh belajar di media-media sosial. Tetapi alangkah baiknya diperkuat dengan interaksi dengan offline. Kita tanya langsung kepada Ustadz, jangan sampai kita salah paham. Maka juga Imam Syafi'i pernah mengatakan, barang siapa yang belajar langsung dari buku itu sama dengan belajar dengan setan. Artinya apa? Ketika ada masalah-masalah yang tidak kita pahami, khawatirnya kita akan memahami dengan salah. Oleh karena itu kita butuh seorang guru untuk memahami ilmu-ilmu tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah muliakan pada hari ini, yang kita harapkan di masa tua ini hanyalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melewatkan yang namanya bulan berkah Ramadan, dan saya yakin semuanya habis puasanya Pak ya, Ibu ya, habis puasanya insya Allah. Kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa Ramadan. Seorang ulama bernama
Sayyid Maliki mengatakan al-barakatu ziyadatul khair. Barokah itu adalah tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang sedikit tetapi berkah. Kita makan sedikit tapi kita kenyang. Umur kita yang dikasih panjang seperti ini kita isi dengan ibadah, itu adalah berkah. Karena apa? Seorang ulama bernama Abdul Fattah Abu Uthah mengatakan, dia punya kitab namanya Qimatul Zaman dalam Ulama. Nilai waktu menurut para ulama, dia mengatakan orang yang merasa harinya semakin merasa cepat. Kita kan tidak merasa. Kemarin Ramadan, sekarang Ramadan. Kemarin hari Ahad, sekarang hari Ahad. Begitu cepatnya. Beliau mengatakan khawatir keberkahan waktu atau umur kita itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ada salah satu cara agar kita senantiasa diberkahi oleh Allah yang mungkin juga sudah banyak kita lupakan. Apa itu? Rasul bersabda, kullu amrin dzi balin la yubra'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus barokahnya. Itu kata Rasulullah. Oleh karena itu, kita mulai dengan hal-hal kecil yang mungkin sudah kita lupa. Kita ambil minuman, ambil lampu ini, kita baca bismillah. Pasang sandal, kita baca bismillah. Mau tidur, kita baca bismillah. Ketika akan makan, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Karena itu akan menambah keberkahan dari apapun yang kita lakukan. Kecuali hal-hal yang Allah makruhkan, seperti ketika hendak buang hajat, ketika hendak meludah, atau ketika masuk ke WC, itu tidak dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kullu amrin riba, perkara-perkara yang mustahab yang dapat pahala, maka kita disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena kita kan heran, mengapa kita makan banyak kok gak kenyang-kenyang? Mungkin kita lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Ada kawan kata bapak, mungkin bisa jadi kita makan dengan makhluk lain sehingga kita tidak merasa kenyang. Mau sholat, mau wudhu, kita baca bismillahirrahmanirrahim sebelum kita berniat wudhu. Sebelum sholat, sebelum niat sholat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya simpel, cuma sudah banyak kita lupakan. Biar berkah untuk kita itu salah satunya kita senantiasa membiasakan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzi balin la yubra'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara baik yang mustahab yang Allah cintai yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus barokah. Agar tidak terputus barokahnya, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya Bapak Ibu, ini mungkin sudah banyak kita lupakannya. Mau berdiri, mau duduk, mau pasang baju, mau bercermin, apapun hal terbaik, mau pakai make up sekalipun, itu kan baik. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan satu kata bismillah itu Rasulullah mengatakan satu huruf itu kan bismillah Al-Quran. Satu huruf yang kita bacakan dalam Al-Quran itu satu kebaikan. Yang Rasulullah mengatakan, ya benar Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada ayat Allah, kana lahu bi kulli harfin hasanah, maka ia akan dapat setiap satu huruf itu kebaikan. Tidak cukup kata Rasulullah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan akan Allah lipat gandakan jadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, alif satu huruf, wal lam harfun, lam satu huruf, wal mim harfun, dan mim satu huruf. Artinya ketika membaca alif lam mim itu ada 3 huruf. 3 kebaikan dikalikan dengan 10 kebaikan, 30 kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu ada 17 huruf. 17 kebaikan dikali 10, 170 kebaikan dari satu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di momen yang mulia ini insyaallah semoga Allah menghapus dosa-dosa kita di bulan Ramadan tahun lalu. Semoga Allah menjadikan kita orang yang kembali ke fitrah. Walaupun makna Idul Fitri itu bukan kembali ke fitri sebenarnya, Pak.
Secara bahasa ini tuh kembali al-fitr itu makan atau berbuka puasa. Kita kembali tidak berpuasa maksudnya. Sebenarnya makna artinya, walaupun dalam perjalanannya orang mengartikan Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah. Kita kembali kepada kesucian kita, saling memaafkan dan saling mengikhlaskan apapun yang telah Allah lakukan kepada kita. Oleh karena itu di ujung mungkin kultum singkat ini saya menyampaikan sebuah hadis yang mungkin untuk jadikan kita renungan ya. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, "Atadruna man muflis?" Wahai para sahabat-sahabatku, kalian tahukah siapakah orang-orang yang muflis? Orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang tekor. Bahasa kita orang-orang yang pailit. Sahabat mengatakan apa? Al-muflisu man laisa dinarun wala dirham minna. Orang yang tak punya uang itu orang bangkrut. Orang tak punya dirham, tak punya dinar, tak punya harta, banyak utang itu orang bangkrut. Itu kata para sahabat. Rasul mengatakan tidak. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut di antara umat-umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang kelak datang pada hari kiamat, ya'ti bi sholatin, datang membawa pahala salat. Wasiyamin, datang membawa pahala puasa. Wa zakatin, dan datang membawa pahala zakat. Walakin, akan tetapi kata Rasulullah, ketika di dunia faqad syatama hadza, dia pernah mencaci orang ini. Faqad safaka dama hadza, dia pernah melukai orang ini. Faqad daraba hadza, dia pernah memukul orang ini. Dan ia pernah mencemarkan nama baik orang ini. Apa kata Rasulullah? Makanya Allah mengatakan, wa turihat khotoyahu wa turihat ilaih. Maka kesalahan-kesalahan orang yang pernah ia sakiti, pernah ia pukul, pernah ia tumpahkan darahnya, akan dikembalikan kepada ia. Kemudian pahala-pahala dia pun dari sholat, dari zakat, dari puasa yang pernah ia lakukan di dunia akan diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi. Pahala sholat, puasa, zakat itu akan diberikan kepada orang yang pernah ia pukul, pernah ia caci maki, ia pernah sakiti hatinya, sampai akhirnya habis pahala dia. Tetapi masih datang saja orang-orang yang menuntut kepada dia hari kiamat, sehingga kesalahan mereka pun ditimpakan kepadanya. Dan itulah orang yang bangkrut di antara umatku pada hari kiamat. Inilah inti dari pertemuan kita pada hari ini. Mari, siapapun di antara saudara-saudara kita dari agama apapun, karena Islam sangat menghargai agama lain, dari golongan apapun, dari jenis kelamin apapun, yang pernah punya salah kepada kita, mari kita maafkan. Yang pernah menyakiti hati kita maafkan. Orang tua kita, walaupun pernah menyakiti hati kita ikhlaskan. Anak-anak kita sekalipun, jangan sampai keluar dari mulut seorang ibu dan seorang ayah, ia sampai mencaci maki anaknya, bahkan mendoakan anaknya yang tidak baik. Jangan sampai. Karena doa seorang ibu kepada anaknya, kata Rasulullah, bagaikan doa seorang nabi kepada umatnya, pasti akan dikabulkan. Maka hati-hati kita kadang-kadang sakit hati kepada anak, sampai keluar kata-kata yang sampai mencaci maki anak, jangan sampai terjadi. Di momen inilah kita perbaiki semuanya. Kita rangkul ibu-ibu kita, ayah-ayah kita, anak-anak kita rangkul. Mungkin kemarin belum sampai terucap ketika di awal Idul Fitri, belum sampai terucap kita minta maaf. Ini kita mulai. Masih ada momen ini, kita ikhlaskan kepada anak-anak kita. Wahai anandaku, cucu-cucuku, ayah atau ibu, ikhlaskan apa yang kalian perbuat kepada ayah ibu, dan jangan sampai ada tergores di hati kita untuk dendam sakit hati kepada mereka, akan berbahaya bagi mereka, termasuk kepada orang tua. Jangan sampai kita punya rasa mengganjal di hati kita kepada orang tua, termasuk kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, hati taulan kita. Di momen ini mari kita ikhlaskan semua.
kita mulai lagi dari nol. Karena dosa kita kepada Allah, Allah mudah ampuni. Tapi dosa kita kepada sesama manusia itu sulit Allah ampuni sampai orang tersebut mau memaafkan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin demikian kultum singkat, kultum apa ceramah, pokoknya silaturahmi apa namanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang kembali kepada kesucian. Semoga Allah mengumpulkan kita semua di tempat seperti ini kelak sama seperti ini kelak pada hari kiamat di padang mahsyar di belakang bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah mengampuni dosa orang tua kita, dosa anak-anak kita, dosa saudara-saudara kita, dosa seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan semoga Allah juga menghubungi kita semua di surga Darussalam, karena kita telah menjalankan salah satu perintah Rasulullah yang mengatakan silul arham, sambungilah tali silaturahim, karena Allah menjadikan kita surga Darussalam, dan semoga kita semua masuk ke dalam surga Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah, yang khilaf, yang mungkin dapat menyakiti perasaan siapapun di tempat ini, itu semua murni dari kesalahan saya pribadi dan saya mohon maaf. Wallahu yahdil jalil ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, setelah tausiah, siraman rohani halal bihalal disampaikan, dilanjutkan dengan doa bersama. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli khalid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawi kulli dha'if wa ya ma'ana kulli maqim yasir alaina kulli asir wa tasfas alaika yasir. Allahumma ya muhtir wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna wa ilaika kathir wa anta bi abasir innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad وزيرة في العليم وبركة الرزق وطبة قبل الموت ورحمة عند الموت ونصرا بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة لنا والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه منسوب بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليكم والحمد لله رب العالمين. Pemirsa, berikut ini kenangan berupa galeri foto-foto.
Demikian pemirsa, dokumentasi foto-foto video ini. Sampai jumpa di lain episode dan kesempatan mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.